Undang man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqulu ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nahusu khususan wali hadal kitab Asy-Syaikh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami. Allahumma firlahum warhamhum wa'afim manfanhum waj'al jannatan matwahum ma'wahum wa bi barakatihim wa karomatihim iftah qulubana futuhal arifin iftah qulubana futuhal arifin lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa kadzalika bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika lan kaya mengkonon kaunu siyam yuksir syahwat. Soha bener anu saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam apa annahu setuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane mekaten. Ya ma'syarus sababi, he golongane pira-pira wong enom pemuda sing masih jomblo. Man utai sapane wong iku istato alamun mampu sapa man mingkum saking sira kabeh alba'ata ing ragate kawin falata zawwaj mangka becik kawin sapa man fa inau kana satune tazawuj iku aghaddu luwing ngeremaken luwing jaga lil basari maring meripat wasonulan luwing jaga lil farji maring farji. Waman utai sapane wong iku lam yastati ora kuasa sapa man fa'alaihi mangka iku wajib ing atase man bisomi utai puasa fa innahu karna satune som iku lawu iku kadhe som fa innahu karna satune som lawu kadhe man iku wijaun tadi tameng iku wijaun tadi ataupun penawar syahwat ataupun mecah syahwat. Ini puasa ya, puasa itu mampu menghancurkan syahwat, mampu ya meredam syahwat. Makanya di sini komentarnya wal batu utawi manana al ba'a ya al ba'a iku nikah wal wija'u utawi manana al wija'u wa ya wija' iku raddu unsayail fahli. Ya, wija' itu adalah raddu unsayail fahli, ngeremuk perincilan ataupun bunder-bunder lorone anune wong nazala. Ya, jadi wija itu menghancurkan apa? Menghancurkan bunder-bunder barangnya seseorang tuh ya. Jadi itu hancur. Lah, di sini nazala manggonaken sapa Kanjeng Nabi, menempatkan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kasr saumi ing olehe mecahe puasa li syahwati maring puasa manzilata raddil unsayaini ing dalem panggonane ngeremuke ataupun ngeremuke perincilan loro ataupun bunder-bunder lorone wong fi hasmi syahwati ing dalem megot syahwat. Sampai Kanjeng Nabi menempatkan posisi penghancuran dua bunder-bunder barang seseorang pada sahabat. Ditempatkan pada apa? Tempatkan pada posisi kasrus syahwat. Ya, apa kasru saumi lis syahwat. Artinya puasa itu kuat sekali
untuk menghancurkan syahwat, sampai-sampai posisinya sama seperti menghancurkan dua bunder-bunder barang kita ini. Saking orang kan kalau bunder-bundernya hancur, ya bagaimana mau syahwat? Nggak kuat. Itu kehebatan puasa. Waqad ja'alan teman-teman wis tumeka fi hadisin ing dalam hadis opo. Inna syaitana yajri min ibni adam majradan. Inna syaitana setuhuna syaitan iku yajri lumaku apa syaitan min ibni adam ing dalam menungsa majradami ing dalam gon milie ti. Ada hadis setan itu berkembang biak ataupun ada di tempat peredaran darah yang berada di tubuh kita ini. Saking banyaknya setan mengganggu kita, saking kepengen mengganggu kita. Lah, hadis ini dikomentari fadayiku masalikahu bil ju'i. Fadayiku mangka pada nyempita kena sira kabeh masalikahu ing pira-pira nggon lumakuna setan bil ju'i kelawan kempong, kelawan luwi, kelawan lapar. Karena setan itu berada di seluruh peredaran darah yang ada di tubuh kita ini, maka satu cara yang paling ampuh untuk untuk mencegah berkembangnya setan kita dengan 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 lapar. Itu. Puasa lapar, maka supaya kita bisa meredam gerak-gerik setan yang ada dalam tubuh kita, kita harus berpuasa. Ya, ini umum ya, artinya tidak puasa Ramadan saja. Yang penting puasa, entah itu puasa sunnah, puasa wajib maupun puasa sunnah. Wa amma taktsirus shadaqati, anapun utawi ngekehaken pira-pira sedekah. Ya, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa faedah puasa itu apa? Mampu memperbanyak sedekah. Ya. Faedah puasa itu mampu memperbanyak sedekah. Kenapa itu? Iku fali anna shaima, karena setuhune wong kang puasa iku ida ja'an nalikane kempong sapa shaim tadzakkara mangka eling sapa shaim maing perkara endau kang ana ing dalam sandinge shaim minal ju'i nyatane apa? Nyatane kempong minnya namanya min bayaniyah bil ba'd wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin waqt ta'til badil azminah. Fahasahu mangkang gegera ataupun mendorong as-shaim apa zalika mengkonon tazakkur ala amil ja'i ing atase aweh mangan wong kang kempong. Lah, maksudnya taksir sedekah, memperbanyak sedekah itu begini. Karena orang puasa itu kempong, lapar, maka dia ingat bahwa dirinya kempong, bahwa dirinya dirinya itu lapar. Akhirnya kan dia sebenarnya kan mampu saja untuk makan karena puasa. Akhirnya dia berpikir, ingat oh begini orang lapar itu. Mereka yang tidak punya uang itu, oh begini lapar, susah sekali. Akhirnya ingatan ini mampu mendorong, mampu memberi semangat, spirit kepada orang yang berpuasa itu untuk memberi makan kepada orang yang orang yang kelaparan. Jadi dia lapar, puasa itu kan lapar. Dia ingat bahwa dirinya lapar. Akhirnya dia tergugah untuk memberi makan kepada orang yang orang yang lapar.
Karena dia tahu oh lapar ini susah sekali, makanya ada ungkapan begini, fa inna ma yarhamu mangkanging pestine welas asih alang syaqo ing pira-pira wong kang branta, wong kang rindu sapa man wong asih kok kang branta sapa man. Jadi dia akan merasakan betapa orang rindu itu susahnya luar biasa kalau dia sudah pernah rindu. Artinya yang tahu rasanya rindu adalah orang yang rindu. Waqad balago nalan teman-teman wis temu kaing kita. Apa anna Sulaiman satuna Nabi Sulaiman au Yusuf atau Nabi Yusuf alaihi wassalam alaihi maikum muga tetep ing atase Sulaiman au Yusuf assalamu utai keselamatan. Waqad balagona apa anna Sulaiman iku layak kulo ora mangan sapa kullun min Sulaiman au Yusuf hatta yakula sehingga mangan apa sapa jamil muta'alliqina sekabehane pira-pira wong kang pada gumantungan kabeh bihi kelawan Sulaiman au Yusuf. Fasuilanu liden takoni sapa kullun min Sulaiman au Yusuf anzalika saking mengkono-mengkono adamul akli. Faqala mangkan jawab sapa Sulaiman au Yusuf. Jawab makaten akhafu an asba'a fa ansa al ja'i'a. Akhafu watir wedi sapa ingsun an asba'a yen tawareg kenyang sapa ingsun fa ansa nulilali sapa ingsun al ja'i'a ing wong kang lapar. Ada cerita Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf itu tidak makan sampai orang yang ada di sampingnya ataupun orang yang ada di sekelilingnya itu makan semua. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf sebelum orang-orang yang ada di sampingnya itu makan, beliau berdua tidak akan makan. Akhirnya ada sebagian sahabatnya yang memperhatikan dan memberanikan diri bertanya, kenapa Nabi Sulaiman, kenapa Nabi Yusuf kok sampean kok panjenengan niku boten dahar sebelum orang-orang di sampean panjenengan makan. Beliau menjawab, akhafu an asba'a fa ansa al ja'i'a. Aku takut saya kenyang sementara kemudian saya lupa kepada orang-orang yang orang-orang yang kelaparan. Ya. Sama. Ya, pokoknya orang kenyang itu lupa segalanya. Sebab kalau dalam teori ta'limul muta'alim di sana disebutkan ketika orang kenyang ngantuknya luar biasa. Sebab ketika kenyang ini balhom ke sini ke atas, naik ke atas, menutup peredaran pikiran. Akhirnya ngantuk. Kalau sudah ngantuk berat karena kenyang itu luar biasa. Ya. Sampai-sampai semuanya tertunda. Itu kalau sudah ngantuk. Jangankan berpikir, mengingat ataupun ingat kepada orang yang lapar. Ya. Tugas diri sendirinya saja kalau sudah ngantuk karena kenyang itu lalai ataupun kalah dengan yang namanya kenyang. Kalah dengan yang namanya ngantuk disebabkan kenyang. Itu. Makanya Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf tidak mau makan sebelum orang di sampingnya itu makan. Wa ma tawfiru ta'ati anapun utawi nyempurnakan taat. Jadi sebelumnya telah dijelaskan bahwa puasa itu akan tawfiru ta'at. Kaidah puasa itu menyempurnakan taat. Ya. Akan menggebu-gebu selalu taat. Fali annahu mangka karena setuna soim iku tadzakaro elin sapa soim ju'a alin nari ing luye ataupun ing kemponge alin neraka wazum ahum lan ngorong alin nar fahatlau mangka mendorong ada yang gerei
ing as-shaim apa dalika mengkonon tadzakkur ala takfir taati ngatas ngakeng taat lian jiwa supaya ataupun drapona selamat sapa shaim biha kelawan taat minan nari saking siksa neraka. Telah dijelaskan bahwa puasa itu mampu menyempurnakan taat, mampu memperbanyak taat. Kenapa demikian? Karena orang kalau kempong, orang kalau puasa kan kempong. Lah, dengan sebab kempong, dengan sebab lapar, dia mikir, dia ingat, di neraka itu berarti orang-orang itu kempong semua, nggak pada makan, boro-boro makan, disiksa terus. Kempongnya luar biasa, ngorongnya luar biasa. Apa ngorong bahasa Indonesianya itu? Ngorong itu bahasa Indonesianya haus. Haus luar biasa orang di neraka. Ingat bahwa di neraka itu orang-orang haus. Akhirnya dia semangat. Nggak mau nggak mau ngorong di neraka, nggak mau haus di neraka, nggak mau lapar di neraka. Akhirnya ayo tomat, banyak memperbanyak tomat supaya apa? Supaya selamat dari siksa neraka. Ini dari maksud daripada taufirut to'at. Wa amma bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syukru alimil khafiyati anapun utawi syukur ing zat kang mirsani pira-pira perkara kang samar iku ida somain dalam nalikane puasa sapa saim maro pamangkang ngerti sapa saim nikmat Allah ing nikmat Gusti Allah ing ati saim fi sibai ing dalam tingkah wareg waroyilan seger fasyakara mangkan nyukuri sapa saim ha ing nikmatillah bidzalika kelamun kon marifat faina ni'ama karena satuna pira-pira nikmat iku layung rapu ora den kinawuri apa mikdaruha kira-kirane ataupun agunge ni'am illa bifaqdiha angin kelawan ilange nikmat ya. Puasa itu faidahnya adalah syukru alimil khafiyat, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita puasa, kita ngerti nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan kempong. Berarti orang dikasih rizki berupa makan itu nikmat yang sangat luar biasa. Seger, ya kan? Kenyang, itu kan nikmat luar biasa. Akhirnya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nikmat itu tidak akan, ataupun kadar nikmat itu tidak bisa diketahui kecuali ketika nikmat itu dicabut. Tidak akan pernah merasakan enaknya nikmat kalau memang belum pernah kehilangan ataupun belum pernah kehilangan nikmat. Nikmat bisa melihat, tidak akan pernah merasakan betapa nikmatnya bisa melihat kecuali ketika sampean picek baru akan merasakan betapa nikmatnya nikmatnya punya mata bisa melihat. Nikmatnya punya ilmu tidak akan bisa dirasakan kecuali sampean bodoh. Iya ya, enak temen wong gak ilmuku. Begitu ya. Jadi kenikmatan itu tidak akan bisa diketahui kecuali nikmat itu dicabut lah. Dengan sebab kempong ya, dia merasakan ya, betapa nikmatnya wareg, betapa nikmatnya kenyang, betapa nikmatnya seger ya. Akhirnya ketika dia puasa selalu bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah begitu ya. Itu mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan mendapatkan ridho dari pengarang kitab Maqasidus Shaum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan Quran kita, menerima ruku kita, menerima tarawih kita, menerima sujud kita, menerima syukur kita, menerima ibadah kita. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.